Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah Islam adalah jalan keselamatan. Seorang manusia yang hidup di muka bumi ini, dia diibaratkan sedang melakukan sebuah perjalanan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Kullun nas yaumun wa ba'du nafsan." Setiap manusia itu sedang melakukan perjalanan, yang mana dalam perjalanan tersebut ia mempertaruhkan nyawanya. Ibaratnya tatkala kita hendak melakukan perjalanan keluar kota, kebetulan menggunakan pesawat terbang, kita pada saat itu sedang mempertaruhkan nyawa kita. Kalau seandainya alhamdulillah kita naik pesawat yang mana pilotnya tak benar, yang belum berpengalaman, dan kemudian kita tidak mengikuti aturan-aturan yang ada, disuruh pakai sabuk pengaman, tidak mau, disuruh tidak otak-atik pintu darurat, begitu otak-atiknya tidak mengikuti aturan, apa yang akan terjadi? Kecelakaan. Maka sama saja tatkala kita hidup di dunia ini, kita sedang mempertaruhkan nyawa kita, mempertaruhkan jiwa kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bahwa jumlah kaum Yahudi ada di antara mereka yang berhasil menyelamatkan dan memerdekakan jiwa dirinya, dan di antara mereka ada yang bisa membinasakannya. Karena tatkala kita melakukan perjalanan ini di kehidupan ini, di sana ada fitnah-fitnah yang menanti. Maka dari itu ada perkataan an-nafsu dhaifah wal fitnatu khatta'ah. Jiwa ini lemah sekali, sementara fitnah itu siap menyambar kita. Kita ibarat binatang yang lemah, sementara di sana di sekeliling kita ada binatang buas yang siap menerkam kita. Lemah, fitnah siap menyambar kapanpun dan dimanapun. Tatkala kita dalam kondisi lemah tersebut, maka kita akan terjerumus kepada kesesatan. Kita akan semakin menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya ada di antara saudara-saudara kita yang penampilannya seorang muslim, akan tapi pemikirannya, akidahnya menyimpang. Bahkan di antara mereka ada yang menghalalkan darah kaum muslimin, na'udzubillah. Ada yang di antara mereka ada yang mengotak-ngatik syariat agama, yang pada akhirnya semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab utamanya adalah fitnah. Bahkan kelak di akhir zaman ada fitnah yang jauh lebih besar dibandingkan yang sekarang. Fitnah Dajjal, yang mana ia adalah sesosok makhluk yang Allah ciptakan, yang akan menyebarkan fitnah-fitnah yang bisa menggoyahkan manusia-manusia yang memiliki keimanan yang sangat rendah, atau bahkan sama sekali tidak memiliki keimanan. Di antara ujian-ujian atau keajaiban yang Allah berikan kepadanya sebagai bentuk ujian bagi manusia, dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Yang dipandang oleh manusia, dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dia bisa menurunkan hujan, dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan dia memiliki surga dan neraka. Bayangkan kalau seandainya manusia saat ini
terperdaya dengan kehebatan seseorang, kehebatan manusia saat ini, padahal dia jauh dari Allah Ta'ala, dan dia terbuai dengan itu dan mengatakan dia adalah panutan saya dengan keajaibannya, dengan kehebatannya yang masih hidup kala ini. Bagaimana kalau seandainya dia ketemu dengan Dajjal kelak? Bisa jadi dia akan berpindah keyakinan bahwa Dajjal itulah Tuhannya. Dalam arti ikhwatal iman, tatkala kita meniti jalan ini, fitnah-fitnah itu siap menerkam kita, menanti kita. Maka apa langkah tahap-tahap yang harus kita lakukan agar kita bisa kuat dan memiliki benteng yang kokoh untuk menghadapi segala macam fitnah yang menanti? Maka di sana ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pesan nasihat dari Abu Aliyah, salah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, ta'allamul Islam, pelajarilah agama Islam. Dan pesan ini ditujukan kepada siapa? Umat Islam itu sendiri. Karena ada sebagian yang sudah masuk ke dalam agama Islam, kemudian dia tinggalkan Islam. Islam hanya sekedar sebagai lambang saja, menghiasi KTP-nya, saya Muslim. Setelah itu dia tinggalkan Islam. Seorang Muslim seharusnya dan wajib baginya untuk mempelajari Islam. Ta'allamul Islam, pelajari sungguh-sungguh. Jangan kita pernah merasa cukup dengan ilmu yang pernah kita dapat ketika di bangku sekolah SD, SMP, kemudian kita merasa cukup dengan itu semua. Pelajari terus Islam sampai kita meninggal dunia. Itulah tugas dan bagian daripada ibadah, sebagaimana ibadah-ibadah sholat, puasa, zakat, haji. Kita juga diperintahkan untuk mempelajari agama Islam ini. Kemudian pesan beliau, fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Kalau seandainya kita sudah pelajari Islam, kita tahu halal haram, maka jangan benci. Jangan benci dengan syariat agama tersebut. Mengapa beliau katakan ini? Karena ada sebagian manusia, sebagian kaum muslimin belajar tentang Islam, tahu halal haram. Kebetulan dia menemukan hukum yang mana dia melakukan hal tersebut dan dia suka dan menghasilkan uang yang banyak, dia akan tutup telinga. Ada sebagian yang seperti itu. Ketika sudah berbicara halal haram, tunggu dulu Ustaz, saya belum siap, rumah belum lunas, masih banyak yang harus saya keluarkan, anak perlu biaya sekolah, tutup telinga. Dia benci dengan syariat Islam tersebut. Maka ini bukan cara belajar Islam yang benar. Maka dari itu pesan Abu Aliyah, kalau seandainya kita sudah pelajari, tahu halal haram, hukum-hukum syariat Islam, maka jangan benci. Bagaimana sikap kita? Ikuti bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain tatkala mendengarkan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pesan beliau. Kemudian yang pesan beliau yang berikutnya adalah, setelah kita pelajari Islam, berpegang teguhlah dengannya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalan yang lurus, maka ikutilah ia. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kalian. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah kita dilarang untuk mengikuti jalan-jalan. Jadi ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita ingin menempuh atau menuju ke sebuah tujuan, dan tujuan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala, hanya satu jalan yang bisa kita tempuh. Kalau seandainya ada sebagian kita na'udzubillah memiliki tujuan yang lain selain surga, maka mungkin dia akan ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau seandainya kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin surga Allah Ta'ala, jalannya cuma satu. Kita ini sedang menempuh jalan, dan jalannya cuma satu yang bisa mengarahkan kita sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat gambar. Dan ini diantara metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika memberikan pendidikan, beliau membuat permisalan-permisalan.
agar lebih mudah untuk difahami. Kata Nabi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, thumma qala hadza sabilullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis lurus dan mengatakan ini sabilullah, artinya jalan Allah, jalan yang bisa mengarahkan kita kepada surga Allah. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, kemudian dibuat garis-garis yang banyak ke kanan dan ke kiri dan mengatakan hadhihi subul, ini jalan-jalan selain daripada jalan yang lurus. Wa ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih, dan di setiap jalan-jalan yang ke kanan dan ke kiri, menyimpang ke kanan dan ke kiri, terdapat setan masing-masing. Yang mungkin jalan kanan di sini jalan syahwat, ada setannya. Jalan yang ke kiri jalan syubhat, ada setannya. Dan di sini ada fitnah dunia, ada setannya. Di sini fitnah wanita, ada setannya. Masing-masing jalan itu ada setan yang senantiasa menyuruh, ayo ke sini saja, ke sini. Di sini lebih senang kita. Nabi SAW memberikan gambaran bahwasanya jalan menuju surga itu satu. Ya. Jangan tertipu dengan orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya, kemudian dia menganalogikan seperti kehidupan dunia. Kita mau ke Banjarbaru, bisa nggak kalau lewat kota atau lewat apa istilah ini, Pal 17 ya? Sampai nggak ke Banjarbaru? Oh sampai. Mereka menganalogikan seperti itu. Ini tidak bisa dikiaskan dalam masalah agama. Dengan pemikiran seperti ini, mereka pada akhirnya mengatakan, oh semua agama sama, semua keyakinan sama saja. Yang penting kan sama-sama surga. Ini tidak benar. Ini menghilangkan esensi kebenaran dalam agama Islam. Tidak, jalan kebenaran yang bisa dengannya kita menuju surga hanya satu. Kemudian Nabi SAW membacakan sebuah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi, bahwa inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan niscaya akan terpecah belah. Kalau seandainya kita semua berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dimulai dari masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka itu saja. Salatnya ya seperti itu, zakatnya seperti itu, hajinya seperti itu, apapun ibadah yang dilakukan sama. Kenapa? Rujukannya sama, Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah jalan yang bisa menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW membuat jaminan bagi kita semuanya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik dan yang lainnya, taraktu fikum amrain lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyhi wa sunnati. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, hanya dua perkara, yang mana apabila kita berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, tidak akan pernah tergiur dengan segala macam fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah yang bisa melencengkan kita dari jalan Allah Ta'ala, jalan yang lurus tadi. Apa kuncinya? Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itulah dua buku, dua kitab pedoman hidup seorang muslim. Tatkala dihadapkan dengan pendapat manusia, pendapat ulama, orang yang mengambil jalan yang lurus, dia akan mengatakan, saya akan mengambil Al-Quran dan Sunnah dibandingkan perkataan fulan, fulan, atau fulan. Maka suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu marah tatkala dia berkata, qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara kaum muslimin yang saat itu mengatakan dan membantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Beliau mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Ini hampir-hampir saja ini bebatuan dari langit ini akan runtuh dan menjatuhi kalian semua. Sebabnya apa? Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar.
Saya mengatakan sabda Nabi. Rasulullah SAW bersabda. Kalian bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Itu Abu Bakar, itu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Lantas bagaimana ada yang saat ini manusia berpendapat dengan fulan yang belum ada jaminan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita ingin selamat meniti jalan di dunia ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahayanya tidak mengetahui jalan kebenaran, kerugiannya tidak mengetahui jalan kebenaran, yang mana kebenaran tersebut hanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Apa kata beliau? Al-jahlu bit-tariq wa afatuha wal maqsud yujibu ta'ab al-kathir ma'al faidatil qalilah. Ketidaktahuan terhadap jalan kebenaran, wa afatiha dan rintangan-rintangannya, wal maqsud beserta tujuannya. Dia tidak mengetahui jalan kebenaran, tidak mengetahui rintangan-rintangan yang harus dia hadapi, dan dia tidak mengetahui tujuan sebenarnya di balik kehidupan ini. Yujibut ta'ab al-kathir, maka pasti akan membuahkan rasa lelah dan letih yang sangat banyak, ma'al faidatil qalilah, sementara faidah yang bisa dia dapat sedikit atau bahkan tidak ada. Maka dari itu, suatu ketika Umar bin Khattab melewati tempat ibadah yang di situ ada salah seorang rahib yang sangat terlihat kelelahan dan keletihan yang ada pada dirinya. Dipanggillah rahib tersebut, wahai rahib, wahai rahib. Melihat kondisi rahib membuat Umar bin Khattab menangis, yang membuat sahabat yang lain pun terheran. Apa yang membuat engkau menangis? Kata beliau, saya teringat dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ghashiyah, amilatun nasibah tasla naran hami. Ada orang yang ibadahnya tuh capeknya luar biasa, letihnya luar biasa. Ada yang seperti itu. Dari bangun pagi sampai tidur lagi dia ibadah terus, luar biasa ibadah. Capek, letih. Bahkan mungkin lebih letih dibandingkan yang lainnya. Tetapi kenapa ujung-ujungnya juga masuk neraka? Ini yang tidak kita inginkan. Ini diantara kerugian besar tatkala seseorang salah jalan, tatkala meniti kehidupan ini. Patokan dalam beragama tidak kepada Al-Quran dan Sunnah, yang pada akhirnya sia-sia. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang kehidupan itu paling merugi, yaitu orang-orang yang hidup sia-sia, perbuatannya sia-sia, sementara mereka menganggap dia telah melakukan perbuatan yang paling terbaik. Ini tertipu dia. Hidup di dunia merasa sudah paling baik amalannya, paling benar perbuatannya, sementara di akhirat tidak satupun yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ini diantara keburukan dan bahayanya seseorang meniti jalan ini tanpa mengetahui kebenaran yang harus dia ikuti. Maka sebenarnya ikhwatal iman, Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan arahan dan petunjuk simple, sederhana, jika kita ingin selamat dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga. Apa itu? Jadikan pedoman hidup kita ya Al-Quran dan Sunnah. Sekarang seperti ini, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian ingin membuka bisnis, maka pertama kali yang harus kita pikirkan bukan hanya sekedar modal saya perlu berapa ya, bagaimana cara produksinya ya,
Saya harus jual di mana ya? Toko yang harus saya sewa mana ya? Bukan itu yang pertama kali dipikirkan. Tapi pelajari terlebih dahulu halal dan haramnya. Jangan sampai tatkala kita sudah besar usaha kita, banyak penghasilan kita, ternyata haram. Lantas bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Semakin mempersulit kita masuk surga. Ya. Repot bagi kita untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah taala. Kalau orang yang pegangannya Al-Qur'an dan Sunnah tadi, sebelum dia berusaha bisnis, dia akan kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Tanyakan kepada ahli ilmu, "Ustaz, saya ingin buka bisnis ini. Apakah cara-cara seperti ini sudah dibenarkan oleh syariat agama ataukah tidak? Kalau tidak benar, maka saya akan tinggalkan dan saya akan cari yang lain." Maka ada suatu ketika saya ditanya, ada orang yang ingin buka bisnis yang kala itu saya tidak ada ilmu untuk menjawabnya. Saya nggak tahu Pak, mohon maaf. Apa yang dilakukan oleh Bapak tersebut? Kalau gitu saya tidak jadi. Sampai saya dapat ilmunya baru saya buka. Kalau belum saya dapatkan, saya tidak akan pernah melangkahkan kaki saya untuk membuka bisnis tersebut. Ini iman. Inilah bentuk kehati-hatiannya. Ingin selamat dari neraka. Inilah yang dimaksud apa? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita ingin beribadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah. Dari sholat kita, puasa kita, zakat kita. Ingin berangkat haji. Yang alhamdulillah misalkan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bisa berangkat nantinya di tahun berikutnya. Berarti dia masih memiliki PR apa? Pelajari terlebih dahulu. Bagaimana mulai dari rukun, wajib, sunnah, haji dipelajari dengan benar. Patokannya apa? Al-Quran dan Sunnah. Haji itu bukan ibadah yang ringan. Bahkan saja untuk perempuan itu disebut sebagai jihad. Jihadnya para perempuan wanita itu haji. Lelah letih pasti akan dia rasakan itu. Bahkan kita yang mungkin masih muda saja akan merasakan kelitihan yang amat luar biasa. Lah kalau seandainya dia lakukan itu semua tanpa landasan Al-Quran dan Sunnah, sia-sia Bapak Ibu sekalian. Tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Pernah suatu ketika, alhamdulillah saya diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa umrah. Saya melihat ada yang kala itu sedang sa'i, yang mana sa'inya membuat kegaduhan di Masjidil Haram, di tempat di mas'a, di tempat sa'i. Yang mana sa'i mereka tidak memerlukan 7 kali putaran, sekali putaran selesai. Dan masih banyak ritual-ritual yang lain, ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan, yang semuanya tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang tidak ada landasan dalilnya, maka dikatakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini sebagai seorang mukmin ketika dihadapkan dengan Al-Quran dan Sunnah atau dalam menjalani kehidupan ini, tidak ada pilihan lain bagi kita. Al-Quran dan Sunnah itulah pedoman hidup kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 51, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban tegas orang yang beriman tatkala Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil, menyeru agar menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, contoh dalam menghadapi kehidupan ini, orang-orang beriman tidak ada ucapan lain yang mereka ucapkan melainkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Itulah sikap kita seharusnya. Ini tidak sebagaimana mudah kita dengar, tapi akan terbukti tatkala kita menghadapi dalam kehidupan kita. Kita sudah punya kebiasaan tertentu, bisnis tertentu yang sudah besar, kita punya barang-barang tertentu yang kita sukai, ternyata kita tahu ini haram. Disitulah diuji kita. Kita ikuti mana? Ataukah kita nanti dulu, Ustaz, saya mau cari dulu pendapat-pendapat yang lainnya. Ada yang seperti itu. Lihat para sahabat yang sering kali sempat saya ulang-ulangi,
tatkala berhadapan dengan syariat keharaman khamr, minuman keras. Yang kala itu ikhwatal iman Bapak Ibu sekalian, minuman keras itu mungkin ibarat minuman yang biasa dihidangkan. Teh, kopi, susu, air putih. Jadi minuman yang biasa dihidangkan. Yang kala itu belum turun ayat tentang keharamannya. Baru disebutkan ada manfaat, ada mudaratnya dan seterusnya. Ada tahapan-tahapan seperti yang kita ketahui. Tatkala Nabi SAW naik ke atas mimbar dan kemudian berkhutbah dan menyampaikan keharaman khamar. Nah, disitulah diuji keimanan. Apakah dia menjadi seseorang yang mengatakan sami'na wa ata'na ataukah tidak? Kalau sahabat pulang ke rumah, dia ambil persediaan khamarnya, minuman kerasnya, kemudian dia buang. Yang disebutkan kala itu tanah-tanah, jalan-jalan kota Madinah penuh dengan minuman keras disebabkan karena mereka membuangnya. Itu iman. Itulah bukti seseorang yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Nah, terkadang sebagian orang dia tahu pekerjaannya haram, tapi kenapa dia tidak tinggalkan? Dia justru masih mencari-cari alasan, mencari dalih untuk menghalalkan apa yang ia lakukan. Maka ini tentunya bukan sikap keimanan pada diri seorang hamba. Padahal kalau seandainya dia yakin rezeki itu dari Allah, semakin bertakwa semakin besar kemungkinan Allah akan berikan jalan keluar. Dikisahkan ada seseorang yang kala itu dia bekerja di tempat haram, tidak perlu kita sebutkan. Yang jelas dia bekerja di tempat haram dan dia tahu keharamannya, yang mana mau tidak mau dia harus resign, keluar. Dia diuji oleh Allah Ta'ala, sebentar lagi istrinya hendak melahirkan. Perlu dana apa tidak? Perlu. Banyak biaya yang diperlukan. Tanyakan kepada Ustadz. Dia tanya kepada Ustadz, Ustadz, kondisi saya seperti ini, adakah uzur bagi saya untuk menunda? Maka kata sang Ustadz, segera resign. Semakin bertakwa, semakin besar peluang Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan alhamdulillah sekarang dia punya bisnis besar, sukses dan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Walaupun sebelum itu kepahitan demi kepahitan dia lewati, namun dia yakin Allah yang maha memberi rezeki. Inilah keimanan seorang hamba yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Dan inilah jalan kebenaran ikhwatal iman Bapak Ibu sekalian. Begitu pula dalam surat Al-Ahzab ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana li mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu al-amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah patut bagi seseorang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah ketetapan, bagi mereka pilihan lain. Enggak patut ini. Maka dari itu Allah Ta'ala ancam, wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa seseorang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya apa? Dia berjalan ke kanan dan ke kiri tadi, tidak meniti jalan yang lurus, hanya satu-satunya jalan lurus dia tidak ikuti, dia justru ke kanan dan ke kiri, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka seorang yang beriman tatkala dihadapkan dengan syariat agama, dia seharusnya adalah bersabar di atasnya, bersabar di atas Al-Quran dan Sunnah. Memang banyak sekali gangguan-gangguan dan fitnah-fitnah yang menggoda kita agar kita ke kanan, ke kiri, ke kanan dan ke kiri, tidak kembali kepada jalan yang lurus. Memang banyak godaan. Maka dari itu kita diperintahkan untuk bersabar. Maka dalam Islam sabar itu dibagi menjadi 3. Sabar itu tidak hanya yang kita pahami selama ini, oh sabar kalau dapat musibah ya sabar. Bukan, ini mempersempit makna sabar. Sabar itu ada 3 macam Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah sabar tatkala menjalani ketaatan.
Sabar dalam meniti jalan yang lurus ini. Banyak rintangan, cacian makian mungkin akan senantiasa datang ketika kita berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Banyak pengalaman teman-teman yang resign dari pekerjaan yang haram, dibodoh-bodohi dia. Kamu nggak merasa nyaman apa gaji setiap bulan sekian-sekian? Kenapa kamu resign? Dibodoh-bodohi. Di situ dia sabar di atas ketaatan. Kenikmatan dunia hanya sementara, namun tatkala dia sabar menjalani kehidupan yang ada di dunia ini, Allah akan ganti dengan kenikmatan yang jauh lebih nikmat. Sebagaimana Allah gambarkan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga segala macam kenikmatan pasti akan kalian dapatkan. Sabar. Maka dari itu ikhwatal iman, apa sih keuntungan di balik kita mengikuti jalan yang benar? Yang pertama, Allah Ta'ala akan memberikan jaminan bagi mereka tidak akan pernah menyimpang dan tersesat. Dan ini diantara kenikmatan yang besar yang harus kita syukuri. Maka dari itu tatkala kita berdoa kepada Allah Ta'ala, jangan hanya terfokus kepada apa? Dunia. Jangan. Yang pertama-tama diantara yang utama yang kita minta kepada Allah Ta'ala diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Alhamdulillah, ini malam apa? Malam Ahad. Kita pilih ke masjid, bukan ke tempat-tempat maksiat. Ini petunjuk, tidak semua orang dapat itu. Dan di antara mereka muslim juga, tapi mereka tidak dapat kenikmatan ini. Dia lebih memilih duduk di majelis ilmu. Dia lebih memilih majelis-majelis yang banyak maksiat dan dosa di dalamnya. Ya. Dan ini adalah nikmat. Maka dari itu orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala hidayah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala jalan yang lurus dan tidak akan tersesat. Kemudian yang kedua, mendapatkan jaminan masuk surga. Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Berbahagialah yang saat ini menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Berabad-abad silam Nabi memberikan jaminan bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW dengan surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku diberikan jaminan masuk surga. Dan kita tahu yang namanya jaminan ya, itu yang membuat kita tenang. Kita tatkala diberikan jaminan oleh manusia, tenangnya luar biasa. Kita melamar pekerjaan, yang lainnya serba ketakutan, khawatir, takut tidak diterima. Dia berpenampilan serapi mungkin, dibuat tulisan yang sebagus mungkin, kemudian takut nafasnya tidak teratur karena takut tidak diterima. Orang yang datang santai, bangunnya mungkin terlambat, datangnya terlambat, tenang. Kenapa? Ada jaminan, dia tenang dengan jaminan manusia. Seharusnya orang yang beriman lebih tenang tatkala dijamin oleh Nabi SAW dengan surga. Tapi jaminan tersebut memiliki syarat. Syaratnya apa? Man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dialah yang mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad ya'ba. Orang yang bermaksiat, dia yang menolak masuk surga. Dalam arti apa? Kalau seandainya kita senantiasa sabar di atas ketaatan, kita akan mendapatkan jaminan masuk surga. Ya. Jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan yang hakiki adalah tatkala seorang hamba bisa meletakkan kedua kakinya di surga. Dan ambil sebuah kaidah ikhwatal iman yang dibenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali saya, pian-pian sekalian, Bapak Ibu sekalian, merasa capek kalau ibadah, letih misalkan, bekerja seharian, ya, pulang malam mungkin, tapi dia harus sholat maghrib, isya. Ini sholat isya berat.
untuk orang-orang munafikin yang biasanya habis sholat maghrib tidur, bangunnya jam 6:30, siap-siap berangkat kerja, sholat subuh nggak lewat. Tapi orang yang berusaha taat, seletih apapun pekerjaannya, dia akan tetap beribadah. Dalam arti gini, kalau setiap kita merasa keletihan dan kelelahan dalam ibadah ini, itulah jalan surga. Jalan surga itu dikelilingi dengan segala hal yang melelahkan. Itu saja. Kalau kita merasa letih, mungkin inilah jalan surga. Tancapkan itu pada diri kita. Kalau setiap letih, ya, bangun subuh capek, padahal malam tadi harus lembur, ada tugas tambahan dari pimpinan, harus lembur, pagi harus bangun subuh lagi, capek. Tancapkan dalam hati, tanamkan dalam hati, inilah jalan surga saya. Kenapa? Karena Nabi SAW yang mengatakannya. Huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Bangun subuh berat, enaknya tidur terus. Bangun asar juga sama tuh. Mau sholat isya capek karena tadi pulangnya kesorean. Sholat maghrib aja lah, Ustaz. Sholat isya nggak usah deh, nanti dijamak sebelum meninggal dunia. Nah, nggak bisa berarti. Tidak seperti itu syariat agama yang mudah di otak-atik, di akal-akali. Nah, intinya seperti ini. Kalau kita merasa lelah dan letih, ini memang jalan surga itu dikelilingi, diliputi dengan perkara-perkara yang melelahkan. Puasa 30 hari, haji umroh itu beratnya luar biasa. Dia capek-capek mengumpulkan harta, semakin banyak hartanya maka semakin besar pula yang harus dia keluarkan. Ya. Banyak yang harus dia korbankan, waktu, tenaga, keringat, dan lain sebagainya. Memang lelah ibadah itu, tetapi memang seperti itulah jalan menuju surga. Makanya ada istilah sabar di atas ketaatan. Sabar di atas ketaatan. Dalam menjalankan syariat agama kita diperintahkan untuk sabar. Kenapa? Karena balasannya luar biasa. Segala kenikmatan yang ada di dalamnya walaupun digambarkan dalam Al-Quran tidak akan pernah bisa terbayang, ya. Sebagaimana yang dikatakan, nikmat surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat surga itu tidak pernah dilihat oleh mata. Kita pernah lihat mungkin kendaraan paling mewah sedunia, mau kita bandingkan dengan ada yang di surga, nggak pernah terbayang. Kita pernah mendengar kisah-kisah ada rumah yang paling megah, mau dibandingkan dengan rumah di surga nggak bisa terbayang. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan terbesit sekalipun dalam hati manusia tidak akan pernah bisa dia mengetahui segala macam kenikmatan yang ada di surga. Tapi untuk menempuh itu semua, mendapatkan itu semua, ada rintangan-rintangan yang harus kita hadapi, keletihan-keletihan yang harus kita lalui. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam itu memang sudah telah sempurna. Maka dari itu pilihan yang harus kita ambil hanya satu, menjalankannya dengan sabar. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian, telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah aku ridhai Islam itu sebagai agama kalian. Hal ini menunjukkan apa? Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Tinggalkan perkataan fulan dan fulan, fulan dan alan. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita lihat bagaimana yang dikatakan oleh para ulama, yang dijadikan sebagai rujukan-rujukan kaum muslimin dalam mengambil pendapat-pendapat tertentu dalam masalah agama. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, dan masih banyak imam-imam yang lainnya. Lihat bagaimana wasiat dan nasihat mereka untuk kita semua selaku murid-muridnya. Secara tidak langsung kita belajar dari kitab-kitab mereka.
Imam Syafi'i pernah mengatakan, idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Kata beliau, kalau hadisnya sahih itu madhabku. Kita kenal madhab Syafi'i ya. Ternyata Imam Syafi'i berpesan, kalau hadisnya sahih itulah madhabku. Dalam arti kalau seandainya madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Hanafi, mereka mengemukakan sebuah pendapat berdasarkan dalil dan hadis yang sahih, berarti itu juga madhabnya siapa? Imam Syafi'i. Ini pesan beliau. Kemudian pula dalam riwayat yang lainnya, beliau mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qult. Kalau seandainya kalian dapati pada kitabku, jadi Imam Syafi'i kan punya kitab-kitab, kita pelajari, ternyata kok Ustadz ini ada hal yang bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan Al-Quran. Pesan Imam Syafi'i bagaimana? Faqulu bi sunnati Rasulillah. Ambil sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wada'u ma qultu, dan tinggalkan apa yang aku katakan. Secara otomatis ketika kita dapati itu Imam Syafi'i itu seakan-akan merujuk pendapat, walaupun beliau sudah meninggal dunia, karena beliau berpesan, kalau kalian dapati dalam kitabku ada yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Itu secara otomatis beliau merujuk pendapat beliau dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik, Imam Darul Hijrah, Imam Malik, beliau mengatakan, innama ana basyarun, aku ini manusia biasa. Ukhti wa usib, aku bisa salah, bisa benar, ya. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhuhu wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuhu. Maka dari itu kata beliau, fanzuru fi ra'i, lihatlah pendapat-pendapatku. Kan banyak tuh pendapat Imam Malik. Dan kalau tidak salah, negara yang mengambil mazhab Maliki ini daerah Afrika. Maliki mereka. Dan Imam Malik berpesan, lihat pendapatku kembali. Kalau seandainya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil, jadikan pedoman. Tetapi kalau seandainya melisih Al-Quran dan Sunnah, apa kata beliau? Tinggalkan. Tinggalkan. Imam Abu Hanifah juga mengatakan, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi, sama dengan perkataan Imam Syafi'i. Kalau hadisnya sahih, itulah madhabku. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, la tuqallidni, jangan pernah taklid kepadaku. Wala tuqallid Malikan, jangan pernah taklid buta kepada Imam Malik. Wala tuqallid wala Syafi'i, dan begitu pula Imam Syafi'i. Wala Auza'i wala Tsauri, Imam Auza'i, Imam Tsauri. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambillah agama ini dari mana mereka mengambilnya. Dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Mungkin akan menjadi pemandangan yang menyedihkan bagi mereka para ulama, para a'immatul arba'ah, para imam-imam 4, ketika mereka tahu ada di antara murid-muridnya yang secara tidak langsung ini mengatakan, saya taklid buta dengan Imam Syafi'i, saya taklid buta dengan Imam Malik, sehingga dia berani meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dibandingkan dia berani meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan lebih mengambil pendapat para imam. Tentunya ini tidak bisa dibenarkan, karena beliau sendiri yang berpesan, pedoman hidup kita ya cuma Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengedepankan modal semangat yang pada akhirnya justru menjerumuskan kita kepada penyimpangan. Seringkali kita justru karena dorongan-dorongan hal tersebut, cinta dan segala macamnya, itu membuat kita semakin jauh dari jalan yang benar. Ada sebuah riwayat yang menarik yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, lam yakun syakhsun ahabbu ilaina min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang lebih kami cintai. Yang dimaksud dengan kami di sini adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak ada seorang pun yang lebih kami cintai dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti mereka begitu cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hebatnya apa? Lam yaqumu iz ra'auhu min karahiyatihi lidzalik. Saking cintanya mereka tersebut,
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berdiri dalam rangka menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci perlakuan tersebut atau benci dengan perlakuan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka kalau beliau datang, misalkan kita duduk seperti ini, datang orang yang dikagumi. Dalam hal ini mungkin ada sahabat duduk seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Para sahabat berdiri karena menunjukkan rasa cinta. Itu Nabi tidak suka. Mereka tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka diperlakukan demikian. Tidak ada seorang pun yang melakukannya. Itu baru cinta namanya. Ya, sekarang anehnya mereka menganggap perkara-perkara yang makruh itu justru dilakukan. Mereka berdalil seperti ini. Kenapa Anda seperti itu? Kenapa Anda seperti itu? Kan cuma makruh, Ustaz. Baik, apa definisi makruh? Dibenci. Kalau dibenci, maksudnya yang benci siapa? Allah dan Rasulnya. Walaupun tidak sampai derajat keharaman, ya kan? Tapi kalau sudah tahu perkara itu dibenci, ya seharusnya kita tidak lakukan. Karena pepatah mengatakan, ta'sil ilaha wa anta taz'um hubbahu hadha muhalun minal qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta kepada siapa yang ia cintai, dia akan taat. Itu. Lihat bagaimana para sahabat, bahkan mereka tidak hanya sekedar bermodalkan semangat, keinginan-keinginan yang dalam rangka menunjukkan kecintaan, tapi mereka dalam menunjukkan kecintaannya mereka ikuti apa yang disyariatkan dan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mengikuti jalan-jalan mereka. Itulah jalan yang lurus, yang mana mereka telah diberikan jaminan keridhaan. Bahkan di antara mereka ada diberikan jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah generasi terbaik umat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu generasiku. Maksudnya di sini siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian yang hidup setelah mereka, yang hidup setelah mereka. Dari pembahasan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa kewajiban kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu tidak hanya terbatas pada itu saja, tapi cara memahaminya harus dengan pemahaman siapa? Para sahabat. Ma'ana alaihi wa ashabi, kata Nabi SAW, apa yang aku berada di atasnya dan sahabatku. Mudah-mudahan dari kajian singkat ini lebih menyadarkan kita bahwa dalam meniti perjalanan ini tidak bisa kita gampang-gampangkan. Kita harus tetap kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah jalan kunci selamat kita dari segala macam fitnah-fitnah yang bisa merusak agama kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian kiranya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.